Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Herawan Salem, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman komprehensif dari 12 pokok bahasan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau bisa disebut AIKA yang telah dipelajari selama satu semester ini. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Kita mulai dari pokok bahasan pertama, yaitu Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Ilmu bertugas mengkaji dasar ilmu secara kritis melalui 3 pilar utama. Yang pertama ada ontologi, yaitu hakikat apa yang dikaji. Dan yang kedua ada epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmu. Dan yang terakhir ada aksiologi, yaitu nilai serta manfaat ilmu tersebut. Perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan pemikiran Barat terletak pada sifatnya. Jika Barat cenderung sekuler dan hanya bersandar pada akal serta empiris, konsep Islam dalam Islam bersifat holistik dan terpadu berlandaskan tauhid. Islam menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak yang melengkapi akal manusia. Tujuannya tidak sekedar mencari kebenaran duniawi, tetapi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk materi yang kedua, sejarah perkembangan ipteks dalam Islam. Materi kedua membawa kita menambaki sejarah peradaban Islam. Dalam ipteks atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni dipahami sebagai jalan memahami hukum-hukum Allah di alam semesta, yaitu disebut sebagai ayat kauniyah. Mandat ini lahir dari wahyu pertama, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan perintah Iqra atau bacalah. Puncak kejayaan intelektual ini terjadi pada masa dinasti Umayyah atau Abbasiyah, ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat riset dan penerjemah dunia. Sejarah mencatat kontribusi ilmuwan Muslim luar biasa seperti Ibnu Sina memonopoli kedokteran modern lewat Al-Qanun fil Tib. Yang kedua ada Al-Khawarizmi merumuskan aljabar dan algoritma. Yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham, yaitu menjadi bapak optik. Dan yang terakhir ada Ad-Jahrawi, sang penemu alat-alat bedah. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, etika Islam dalam pengembangan ipteks. Membahas etika Islam dalam ipteks dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Ada 5 prinsip etika yang menjadi rambu-rambu ilmuwan Muslim. Masuk yang pertama, yaitu ada tauhid, meyakini Allah sebagai sumber kebenaran. Yang kedua ada kemaslahatan, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam sesuai surah Al-Anbiya ayat 107. Yang ketiga ada larangan merusak, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan atau moral sesuai surah Al-A'raf ayat 56. Dan yang keempat ada tanggung jawab, kita sebagai manusia harus mengelola bumi sebaik-baik mungkin. Dan yang terakhir, yang kelima ada keseimbangan, yaitu adil antara materi dan spiritual. Di era digital saat ini, etika ini krusial untuk mencegah hoaks, manipulasi AI, dan kejahatan cyber. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Islam dan sains modern. Keduanya bukanlah persaingan atau konflik, melainkan sebuah relasi saling melengkapi. Islam memberikan kompas moral, sedangkan sains modern memberikan metodologi rasional. Luar biasanya,
Al-Quran memuat lebih dari 750 ayat kauniyah yang membahas fenomena alam semesta. Jauh lebih banyak daripada ayat hukum ibadah. Ayat-ayat seperti Surah Al-Imran ayat 191 menantang kita untuk berpikir kritis, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Di era sekarang, integrasi keduanya melahirkan konsep Islamisasi sains dan saintifikasi Islam dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita masuk materi yang kelima, Islam dan teknologi informasi. Menyangkut teknologi informasi, landasan teologis terutama dalam surah Ar-Rahman ayat 33 di mana Allah menantang manusia menembus penjuru langit dengan kekuatan sultan yang diartikan sains dan teknologi. IT dimanfaatkan sebagai instrumen akselerasi, dakwah, dan reformasi. Pendidikan lewat e-learning, rambu utama umat Islam dalam berselancar di dunia digital adalah prinsip tabayun, kewajiban memverifikasi informasi demi memutus rantai hoaks. Kita ditantang untuk bergeser dari sekedar konsumen teknologi menjadi produsen teknologi yang berkarakter Islami. Selanjutnya, kita masuk materi yang keenam, cloning dan transplantasi organ dalam perspektif Islam. Kita membedah biotik kontemporer, yaitu cloning dan transplantasi organ. Kemajuan medis mampu menciptakan organisme dari sel buatan melakukan cekok stem cell, sehingga pemetaan genomen manusia. Perspektif Islam dalam isu medis ini berpijak tegas pada kesucian hidup manusia dan kaidah maqasid al-syariah. Melalui kajian fikih kontemporer dan fatwa jurisprudensi, Islam cloning pada manusia yang merusak tatanan nasab ditolak. Namun, pemanfaatan teknologi medis seperti cloning embrio untuk penanganan infertilitas atau transplantasi organ demi menyelamatkan nyawa pasien dinilai diperbolehkan secara etika dalam batas tertentu. Sekarang kita masuk materi yang ketujuh, pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Pelestarian lingkungan hidup alam semesta diciptakan Allah dalam kondisi mizan, artinya memiliki nilai keteraturan dan keseimbangan yang presisi. Islam menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah untuk merawat bumi, bukan untuk mengeksploitasinya secara tamak. Dalil-dalil seperti surah Ar-Rum ayat 41 mengingatkan kita bahwa bencana di darat dan di laut terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri. Oleh karena itu, menjaga kebersihan, menghindari pembakaran hutan, dan mengelola sampah adalah bagian dari ibadah teologis kita sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, kita masuk materi yang ke-8, yaitu prinsip ekonomi syariah dalam era digital. Ekonomi syariah di era digital, Islam menolak kapitalisme dan sosialisme dengan mengambil jalan tengah atau watasiyah. Hak milik pribadi diakui, namun wajib berkeadilan. Transaksi di era digital, baik melalui e-commerce, vintage maupun aset kripto, wajib bersih dari 3 penyakit ekonomi. Yang pertama yaitu riba, bunga atau tambahan, pinjaman ilegal. Yang kedua ada ghar, ketidakpastian transaksi. Dan yang terakhir ada maisir, spekulasi atau judi. Berdasarkan kaidah fikih muamalah, hukum asal inovasi ekonomi digital adalah boleh selama akadnya transparan, adil, dan tidak menimbulkan mudarat sistematik. Selanjutnya kita masuk materi yang ke-9, yaitu konsep kesehatan dalam Islam.
Kesehatan adalah nikmat berharga yang integral dalam Islam, terbagi menjadi dua dimensi yang saling memengaruhi. Yang pertama, ada kesehatan jasmani yang dijaga dengan cara mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Halal lagi baik, menjaga wudhu, kebersihan tubuh, dan olahraga. Kedua, kesehatan rohani yang dipelihara melalui kedekatan spiritual, sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran agar hati tetap tenang. Konsep ini disempurnakan oleh penemuan medis ilmuwan muslim yang terdahulu seperti Al-Razi dan Al-Jahrawi. Selanjutnya, masuk materi yang ke-10, pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam, Khazanah Islam mengenali 3 istilah pendidikan. Yang pertama ada tarbiyah, pengembangan potensi fisik dan spiritual. Yang kedua ada talim, transfer pengetahuan, dan yang terakhir ada tadib, yaitu proses penanaman moral dan akhlak mulia. Pendidikan Islam didesain untuk menjaga 5 pilar maqasid syariah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan akhir dari kurikulum pendidikan Islam bukanlah sekedar meluluskan pekerjaan, melainkan mencetak insan kamila manusia paripurna yang cerdas secara ruhiyah, akliyah, nafsiyah, dan jasadiyah. Masuk materi yang ke-11, yaitu prinsip-prinsip seni dalam Islam. Estetika atau seni dalam Islam berdiri di atas prinsip tauhid. Seni ditujukan untuk merefleksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keindahan visual, untuk menghindari bahayanya penyembahan berhala atau idolatri. Seni Islam secara unik menghindari penggambaran figur manusia atau hewan dalam ranah religius. Sebagai gantinya, peradaban Islam mengembangkan 3 keindahan utama yang bernilai seni tinggi dan presisi, yaitu ada seni kaligrafi, Al-Quran, seni geometri, dan pola seluruh tumbuhan atau arabesque. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-12, konsep politik dalam Islam. Konsep politik atau siyasah dalam Islam, politik tidak boleh dipisahkan dari agama. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus bersandar pada prinsip al-adalah, keadilan, amanah, syura, musyawarah, dan maslahah, kesejahteraan umum. Di akhir bab ini, kita juga mempelajari paradigma politik khas Muhammadiyah secara institusional. Muhammadiyah menjauhi politik praktis atau kekuasaan, melainkan memilih jalan hak politis atau politik kebangsaan. Fokus utamanya adalah memperkuat civil society dan memperdayakan umat secara nyata melalui amal usaha bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Setelah mengurai ke-12 materi tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan. Islam adalah ajaran yang senyum mulia atau komprehensif. Islam memandang seluruh aspek kehidupan, baik ipteks, ekonomi, politik, seni, maupun biotik, sebagai satu kesatuan utuh yang diikat oleh nilai tauhid. Ilmu tanpa etika akan merusak, dan iman tanpa ilmu akan pasif. Namun, mampu menjadikan modal bagi kita semua untuk mengamalkan nilai-nilai leluhur Aika dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fil sabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.